Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah di malam yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah, yang mana kita memasuki tahun baru, bulan yang baru, hari yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di tahun baru ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, hati kita dipenuhi dengan cahaya, kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'al al-'am al-madi shahidan lana la shahidan 'alaina, wa hadha al-'am al-jadid yuwaffiqna fihi li fi'l as-salihat wa iktisab al-mukramat. وبهذه المناسبة نخصص هذه الليلة في الكلام على ما يناسب هذه الليالي المباركة، فإنه قادم علينا قدم علينا أول يوم في السنة الهجرية، وقادم علينا يوم عاشوراء، وله فضل عظيم وأجر جسيم. فنخصص هذه الليلة في الكلام على يوم عاشوراء، وما المطلوب في يوم عاشوراء، وفضل يوم عاشوراء، وما هي الوقائع التي حصلت في يوم عاشوراء للأنبياء والمرسلين ولسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berlalunya tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni daripada segala dosa kita, Allah menghapus daripada segala kesalahan kita, dan kita mengharap kepada Allah di tahun yang baru nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahaya, ilmu, kemudian ampunan, rahmat, dan semuanya. Kemudian di malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini, kita khususkan pada malam hari ini untuk membahas yaitu tahun baru Islam, dan khususnya 10 Muharram, yaitu ini kita 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Akan dijelaskan semuanya, apa saja fadilah di dalam bulan Asyura, apa yang kita lakukan di hari Asyura, kemudian apa yang terjadi kejadian yang di hari Asyura, baik yang terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau kepada yang lainnya. فينبغي تعظيم هذا اليوم إذ أنه يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، فهو يوم عظيم في شهر عظيم. أفضل الشهور للصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وأفضل يوم فيه هو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل وعندما أتى المدينة المنورة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لماذا تصومونه؟ قال هذا اليوم يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام، فنحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم ونجى من العذاب وأغرق عدوه في البحر. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحب بأخي موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه أي على، ثم قال لئن بقيت إلى قابل أي إلى العام القابل لأصومن التاسع. فلهذا يسن صيام اليوم العاشر ويسن صيام اليوم التاسع. Kemudian kita berada di hari Asyura ini, kita dianjurkan untuk mengagungkan daripada hari Asyura. Asyura artinya yaitu tanggal 10 Muharram, dan hari Asyura ini berada di paling afdolnya bulan, yaitu bulan paling afdolnya Asyurul Hurum, yaitu Muharram. Dikatakan paling afdolnya untuk berpuasa di bulan Asyurul Hurum, yaitu di bulan Muharram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, dia memasuki satu daerah, satu tempat yang di situ banyak orang-orang Yahudi
yang mana mereka orang-orang Yahudi itu dilihat mereka dalam keadaan puasa. Akhirnya Nabi tanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan puasa di hari ini? Akhirnya mereka menjawab, kita berpuasa karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkannya Nabi Musa daripada tentara Fir'aun, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah atas keselamatannya dengan kita melakukan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqu min akhina Musa. Aku ini lebih berhak bi akhi Musa, aku lebih berhak daripada kamu untuk Musa, saudaraku Musa itu sama-sama nabi kepada aku. Kamu tidak mengikuti daripada ajarannya. Seharusnya kita yang lebih berhak untuk melakukan puasa daripada kamu. Karena itu Nabi merintahkan untuk umatnya melakukan puasa di tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi ingin membedakan antara kita dengan orang Yahudi, yang mana mereka juga puasa tanggal 10 Muharram. Kita dianjurkan untuk berbeda, karena kita nggak boleh sama dengan orang Yahudi. Karena itu Nabi mengatakan, lau ishtu al-gadim la asuman natasi'. Seandainya aku akan hidup nanti di tahun yang akan datang, maka aku akan puasa tanggal 9-nya. Nah, tanggal 9 puasa ini untuk supaya beda dengan orang Yahudi. Karena apa? Nabi memang tidak pernah tanggal 9 puasa, tapi Nabi juga memerintahkan, berarti menjadi sunnah puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. وهكذا ينبغي لكل مؤمن إذا حدثت له نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يحدث شكرا لله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وصدقة، شكرانية لله سبحانه وتعالى، فإن شكر النعمة قيد النعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة، فعليك بشكر المنعم فيسدل ويكزل عليك النعم الله سبحانه وتعالى. Kemudian beginilah seharusnya yang dilakukan oleh setiap hamba ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukurinya dengan banyak salat, mensyukuri dengan bersedekah, mensyukuri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu akan membuat nikmat kita akan semakin kekal, tetap pada diri kita, tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendatangkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang sudah ada. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام يوم عاشوراء يغفر الله به ذنوب السنة الماضية. Kemudian ada riwayat dari Nabi SAW bahwa puasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu akan melebur dosa 1 tahun yang sebelumnya. يوم عاشوراء يوم عظيم، يوم وقعت فيه وقائع كثيرة. نبدأ أولا بما يطلب في ليلة عاشوراء. في ليلة عاشوراء يسن إحياءها بقراءة القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ليلة عاشوراء من الليالي التي يستحب إحياؤها. كان هناك جماعة في البصرة، وكان هناك رجل من الأخيار موسرا يجمع أصحابه في ليلة عاشوراء فيجتمعون على تلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان آخر الليل ختموا القرآن واجتمعوا على ختم القرآن. فكانت هناك ابنة لجاره فسألت أباها: ما بال هذا جارنا في كل سنة في هذه الليلة يصنع طعاما ويحيون تلك الليلة؟ قال: يا بني، إن هذه الليلة ليلة لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى، فلهذا هم يتحرون رحمة الله، وإن لله سبحانه وتعالى في أيام دهره نفحات، وهم يتعرضون لنفحات الله سبحانه وتعالى. وكانت تلك البنت مقعدة لا تستطيع الحركة، فذهب يومها حتى الليل، باتت تراقب بيت جارها، فإذا الناس يدخلون ويذكرون الله
ويتلون القرآن طول الليل. فلما كان وقت السحر اجتمعوا على ختم القرآن. فلما رأت ذلك هذه البنت فرفعت يديها لمولاها سبحانه وتعالى تناجيه تقول: يا رب بحرمة هذه الليلة، بحرمة ليلة عاشوراء، إلا ما جبرت كسري، إلا ما شفيتني من هذا المرض. فلم تستتم دعاءها إلا وشفاها الله بالعافية، وقامت تمشي على قدميها. فلما أصبح الصباح والدها جاء إليها وجدها كأن لم يكن بها مرض وهي تمشي على قدميها. قال: من الذي جبر كسرك؟ قالت: الله سبحانه وتعالى. فإنني عندما رأيت أولئك القوم يذكرون الله ويعبدون الله في تلك الليلة ثم ختموا القرآن وتوجهوا بالدعاء، توجهت بالدعاء معهم وتوسلت إلى الله بهذه الليلة وأولئك الناس الذين باتوا وساهرون في طاعته وفي تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، فلم أستتم دعائي حتى شفاني الله بالعافية. Kemudian dikatakan bahwa di hari Asyura itu terjadi banyak kejadian yang sangat hebat. Ceritanya panjang, banyak kejadian-kejadian. Karena itu nanti mungkin akan diceritakan sebagian. Nah, di sini dikasih tahu dulu pembahasan untuk menghidupkan, kita dianjurkan untuk menghidupkan di malam Asyura, di malam harinya untuk beribadah kepada Allah. Banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Walhasil kita hidupkan malam hari itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu kejadian, ada seorang laki yang kaya raya di satu daerah, dia kaya raya. Dia setiap dalam 1 tahun sekali dia mengumpulkan banyak orang di malam hari, dipenuhi semuanya, orang mampu. Dipenuhi semuanya, dijak kumpul di malam hari Asyura untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran, bersolawat, berzikir, sampai bacaan Al-Qurannya dihatamkan. Dan hatamannya di waktu sahur. Dihidupkan malam hari semalam suntuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh orang. Di tetangganya ada satu perempuan, anak kecil yang dia kakinya patah. Dia muk'ad, gak bisa berdiri. Mungkin lumpuh saat itu dia. Lumpuh gak bisa berdiri. Tanya kepada orang tuanya, apa yang dilakukan tetangga kita itu? Kok dia setiap 1 tahun, setiap malam seperti ini, mereka kok banyak berkumpul dan kita mendengarkan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang tuanya ngasih tahu, iya, mereka berkumpul ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bermunajat kepada Allah, memohon, meminta segala apa yang dibutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam Asyura tersebut. Kenapa? Karena Allah memang akan menerima daripada dianjurkan bagi mereka untuk menghidupkan malam hari Asyura untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil, ketika anak tadi itu melihat dari kejauhan tetangganya, dia dari depan rumahnya gitu, dilihat orang keluar masuk sampai penuh di situ rumahnya orang tadi itu, hidup, lampunya terang, kemudian suaranya terdengar zikir kepada Allah, bacaan Al-Quran sampai waktu sahur. Waktu sahur di situ hataman Quran. Setelah hataman Al-Quran, mereka munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini perempuan juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut-ikut meminta sebagaimana mereka berkumpul untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kepada Allah, ya Rabb, ya Allah Tuhanku, demi malam yang sangat istimewa ini, sembuhkan aku daripada penyakitku. Sembuhkan daripada kaki patah daripada kakiku. Aku tidak bisa berdiri, ya Allah, sembuhkan daripada kakiku yang aku tidak bisa berdiri, semoga aku bisa berdiri. Sebelum selesai, baru selesai daripada doanya, langsung dia berdiri tanpa ada seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Langsung bisa berdiri. Akhirnya di pagi hari, orang tetangganya yang ikut mungkin bergabung di majelis itu tanya, loh,
kamu kan sakit, kamu kan tidak bisa berdiri, kamu tidak bisa berjalan. Kok sekarang kamu berjalan seperti tidak pernah ada bekas bahwa kamu sebelumnya kaki kamu tidak bisa berjalan? Apa yang terjadi? Iya, tetangga kita itu ketika malam hari dia bermunajat kepada Allah, mereka kumpul untuk berzikir kepada Allah. Kemudian ketika mereka akhir malam, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga aku ikut bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon kepada Allah supaya kakiku yang tidak bisa berjalan, Allah berikan kesembuhan sehingga aku bisa berjalan. Setelah aku selesai daripada doaku, langsung Allah memberikan kesembuhan kepadaku, langsung bisa berjalan. Ini diantara fadilah daripada menghidupkan malam Asyura. Fi yaum Asyura syafa Allah Subhanahu wa taala Ayyub min dhurrihi wa najja Nuh ورست سفينته على الجبل الجودي في يوم عاشوراء ونجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا إبراهيم من النار النمرود فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فيه رد الله سبحانه وتعالى بصر يعقوب فأصبح بصيرا. فيه جمع الله سبحانه وتعالى بين يعقوب ومحبوبه يوسف عليهما وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. فيه استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء سيدنا موسى وسيدنا هارون عند في قوله تعالى فاستجيبت دعوتكما فاستجابت الدعوة كانت في يوم عاشوراء. فيه أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة على موسى. فيه كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. فيه خلق الله سبحانه وتعالى روح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيه غفر الله سبحانه وتعالى لنبي الله داود. فيه رد الله سبحانه وتعالى الملك لسيدنا سليمان على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Kemudian di hari Asyura itu banyak kejadian, tadi sudah disinggung bahwa banyak kejadian yang sangat besar, kejadian yang hebat. Di antara kejadian-kejadian yaitu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan di hari Asyura. Dan di hari Asyura itu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh. Dan yang ada di kapalnya akhirnya sampai berlabuh. Tadi kan sudah diceritakan. Ketika Nabi Nuh mendoakan umatnya untuk supaya hancur semuanya, akhirnya dikirim bala, banjir, keluar dari bumi, turun dari langit, air, sampai akhirnya itu perahu yang satu-satunya yang hidup yaitu yang di atas perahu. Itu perahu dalam keadaan tetap khawatir, banjir yang besar. Mereka di atas perahu dalam keadaan khawatir, tapi Allah menyelamatkan mereka yang ada di atas perahu, berlabuh di atas gunung Judi. Sampai sekarang masih ada, bekasnya itu masih ada. Di atas gunung Judi mereka berlabuh di hari Asyura. Kemudian juga Nabi Ibrahim diselamatkan daripada ketika dilempar ke api. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, akhirnya saat itu Namrud bertanya, kok bisa ini semuanya hancur? Walhasil ceritanya panjang sampai akhirnya ada setan yang menyerupai manusia menuduh bahwa Ibrahim yang melakukannya. Sampai akhirnya dikumpulkan api yang besar dari kejauhan, tidak ada bisa yang mendekat kepada api tadi itu. Akhirnya setan juga yang ikut andil untuk ngasih usulan supaya Ibrahim dilemparkan dengan ketapel, dilemparkan ke tengah api. Ketika dilemparkan ke tengah api, saat itu semua malaikat ingin menolong Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim sudah mau sampai ke api, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Saat itu api yang seharusnya panas sejuk, kok ditretes, kok di batu, sejuk. Walhasil itu kejadian juga terjadi di hari Asyura. Kemudian Nabi Yakub yang Allah
butakan matanya karena terlalu lama dia banyak menangis, akhirnya seperti buta matanya. Allah kembalikan penglihatannya di hari Asyura. Allah kumpulkan Yakub dengan anak-anaknya, itu Nabi Yusuf diantaranya. Nabi Yusuf mulai kecil dia dibuang sama saudara-saudaranya, dijual sampai akhirnya ceritanya panjang sampai jadi raja. Akhirnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf tadi bersama Yakub di hari Asyura. Kemudian doanya Harun, Nabi Harun diterimanya juga di hari Asyura. Diserahkannya Taurat kepada Nabi Musa itu juga di hari Asyura. Kemudian di situ di hari Asyura juga diciptakannya ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga di hari Asyura. Allah mengampuni daripada dosa Daud, kesalahan daripada Nabi Daud, itu juga di hari Asyura. Nabi Sulaiman diserahkan kembali daripada kerajaannya. Sempat kerajaan Nabi Sulaiman kan karena cincin, ceritanya kan panjang itu. Ya, di antaranya cincinnya Nabi Sulaiman itu yang bisa sakti ya. Saktinya cincin, dari cincinnya itu. Cincinnya hilang. Bahkan dipakai oleh setan. Ya pakai jin. Akhirnya tidak punya kekuatan lagi. Dikembalikannya kekuatan dan kerajaan daripada Nabi Sulaiman itu juga di hari Asyura. Walhasil banyak sekali kejadian-kejadian yang hebat terjadi di hari Asyura. ومما يطلب في ليلة عاشوراء أحياءها بالتلاوة والذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلب أيضا أن يصلي يتوضأ ويسبغ الوضوء ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، لا يحدث نفسه بغير ما هو فيه من الصلاة، فإذا فرغ قبل أن يتكلم وأن يثني رجليه وهو مستقبل القبلة يقرأ آية الكرسي مع البسملة 360 مرة 360 مرة، ثم يقرأ قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 48 مرة. فإنه من أتى بهذا حفظ في ذلك العام، كان في عامه في بقية عامه محفوظا، أي لم يصيبه أذى. Kemudian seperti tadi dikatakan kita dianjurkan di malam Asyura tadi itu untuk menghidupkan malam harinya untuk ibadah, berzikir kepada Allah, baca tasbih. Walhasil kita hidupkan malam harinya untuk ibadah kepada Allah. Di antara amalan yang kita bisa lakukan di malam Asyura yaitu pertama kita melakukan salat 2 rakaat. Lakukan salat 2 rakaat setelah wudu yang sempurna, kemudian tidak berbicara apapun kecuali urusan salat. Setelah melakukan salat, duduk dalam tempat duduknya setelah salat dalam keadaan duduk tawarruk atau duduk, walhasil duduk setelah salat dia dalam keadaan menghadap kiblat. Tidak berbicara apapun kecuali membaca ayat kursi sebanyak 360 kali sama bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi sebanyak 360 kali. Tidak memisah bacaan semuanya itu kecuali dalam satu tempat. Kemudian setelah itu diteruskan membaca ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Baca ayat itu sebanyak 48 kali. Barang siapa yang melakukan amalan tersebut, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun itu daripada segala yang tidak ia senangi. Dijaga daripada segala kejelekan di tahun itu. Allah akan menjaganya daripada segala malapetaka. Wa ba'da dzalika yad'u Allah Subhanahu wa ta'ala ويقول اللهم إن هذا يوم جديد وهذا شهر جديد وهذا عام جديد فأعطني فيه كل خير فأعطني فيه خيره واصرف عني شره، ويسأل الله سبحانه وتعالى بما شاء من الدعاء، فإنه في ليلة مباركة يكون فيها الدعاء مستجاب.
Kemudian setelah itu, setelah kita membaca semuanya tadi itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan apapun doa yang kita inginkan. Kemudian kita membaca doa, Allahumma inna hadhihi lailah jadidah wa syahrun jadid wa sanatun jadidah fa'atini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha. فأعطني اللهم خيرها وخير ما فيها. فأعطني اللهم خيرها وخير ما فيها واصرف عني شرها وشر ما فيها وشر فتنتها ومحدثاتها وشر النفس والهوى والشيطان الرجيم. 7 مرات. 7 مرات, membacanya 7 kali. Itu dianjurkan untuk dibaca setelah yang diamalkan tadi itu. هذا وينبغي ويطلب في يوم عاشوراء الصيام كما تقدم مع صيام يوم 9 فإنه ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام 3 أيام من شهر حرام عدلنا له بعبادته 700 سنة. Kemudian kita dianjurkan juga tadi untuk berpuasa. Berpuasa di hari Asyura dan juga berpuasa di tanggal 9-nya yaitu Tasu'a. Ya, karena fadilahnya sudah kita ketahui tadi. Selain itu, puasa di Ashurul Hurum itu ada riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa 3 hari di Ashurul Hurum, ya Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabat. Kamis, Jumat, Sabat. 3 أيام من شهر الحرام وورد رواية أخرى الخميس والجمعة والسبت. Di puasa 3 hari di Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini Ashurul Hurum ini, barang siapa yang berpuasa 3 hari di Ashurul Hurum, maka Allah akan menulis pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Ada riwayat lain, puasa 3 hari itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ashurul Hurum semuanya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya bulan sekarang kita ada di dalamnya yaitu bulan Muharram. Puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Atau ada riwayat lain tidak menyebutkan Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah akan menulis baginya seakan-akan ibadah 700 tahun. ومما يطلب في يوم عاشوراء التوسعة على العيال. فقد ورد أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله سبحانه وتعالى عليه في بقية سنته ويوسع عليهم بكمبين أو أيام كاهو ولا تندي. Kemudian di antara amalan di hari Asyura yaitu ini untuk para laki nih ya, para kepala keluarga ini, yaitu tausi' alal iyal, melapangkan nafkahnya kepada keluarganya. Artinya apa? Memberi tambahan belanja kepada keluarganya lebih daripada hari-hari yang lainnya. Ya, biasanya katanya makan tahu ya tambah ayam gitu. Biasanya makan tahu tempe ganti pakai daging, yang tidak ada buah tambahi buah. Walhasil menyenangkan keluarganya. Jadi apa? Nafkah yang setiap harinya ditambahi. Kenapa? Ada riwayat dari Nabi SAW. Man wasa'ala iyalihi, barang siapa yang melapangkan rezekinya kepada keluarganya fi yaum Asyura, di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya dalam 1 tahun penuh. Tidak akan kekurangan di 1 tahun itu daripada rezekinya. Allah akan memenuhi daripada rezekinya dalam 1 tahun penuh. Ini pancingan ini ya. Makanya itu jangan dilupakan, tambahno ya. Biasa belonjoi 30.000, tambahno 35, tang bolo. Ya nambahi sedino tapi mancing rezeki 1 tahun ini. ما يطلب في يوم عاشوراء الإكثار من الصدقة ولا يرد سائلا في ذلك اليوم. وكذلك مما يطلب في يوم عاشوراء الاغتسال في ذلك اليوم، يندب الغسل، فإن من اغتسل في ذلك اليوم لم يصبه مرض غير مرض الموت، فإنه مياه ماء زمزم تتصل بمياه الدنيا في ذلك اليوم. فلهذا
من اغتسل في ذلك اليوم فكأنما اغتسل بماء زمزم. Kemudian dianjurkan juga di hari Asyura untuk mandi. Untuk mandi seperti mandi wajib ya. Untuk mandi yaitu ada riwayat barang siapa yang mandi di hari Asyura maka tidak akan terkena penyakit yang berbahaya kecuali mati. Kecuali kematian. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ketika Yom Asyura semua air yang ada di dunia ini berkumpul dengan mak Zamzam. Di sumber-sumber air yang ada ini berkumpul dengan air Zamzam. Karena itu dikatakan barang siapa yang mandi di hari Asyura maka dia seakan-akan mandi dengan air Zamzam. ومما ينبغي كذلك المسح على رأس اليتيم، الصدقة على اليتيم ومسح رأسه، فإنما كأنما مسح رؤوس أيتام الدنيا كلهم إذا مسحه في يوم عاشوراء. كان هناك رجل ماتت أمه وكان في هم من أمرها كيف حالها بعد الموت، هل هي منعمة هل هي معذبة، وخرج ذات مرة فرأى يتيما في حالة رثة جائعا فأخذه إلى الدكان واشترى له طعاما طيبا وكساء جميلا وأعطاه نفقة ومسح على رأسه، فذهب ذلك اليتيم فرحا مسرورا فقال اللهم أشرك والدتي في ثواب هذه الصدقة. فذا في ليلة رأى والدته في نعيم، قيل كيف حالك؟ قالت نحن في نعيم وفي خير. قال بماذا ذلك؟ قال عندما فعلت ما فعلت مع ذلك اليتيم أنزل الله سبحانه وتعالى علي نعيما لم يكن عندي. Kemudian juga yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari Asyura yaitu mengusap kepalanya anak yatim. Itu diusap toh duwe ya. Diusap toh ngamuk ada saiki ya. Mengusap kepalanya anak yatim artinya apa? Membahagiakan anak yatim. Maka dikatakan ya setelah kita memberikan kepada anak yatim, kita membahagiakannya, kita dianjurkan untuk mengusap kepalanya. Kenapa? Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, artinya dengan rahmat, maka seakan-akan dia mengusap kepala anak yatim seluruhnya, seluruh dunia. Kemudian diceritakan di situ ada seorang lelaki, seorang anak yang dia ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Dia kepingin tahu keadaan orang tuanya itu gimana. Udah ketika dia berjalan melihat ada satu anak yatim yang duduk gitu dalam keadaan lapar, dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan kekurangan. Akhirnya anak tadi itu ketika melihatnya diambil itu anak. Diajak itu anak ke toko, dibelikan pakaian, kemudian dibelikan makanan, diajak ke rumahnya, dimandikan walhasil sampai bersih, sampai anak itu senang. Anak itu sampai gembira. Kemudian setelah melakukannya sudah, anaknya itu pulang malah dikasih tambahan uang, pulang. Anaknya yang asalnya sedih jadi gembira. Ketika setelah melakukan seperti itu, anaknya tadi berdoa, Allahumma ya Allah asyrik walidati fi sawabi hadi. Ya Allah, barengkan masukkan pahala untuk orang tuaku daripada amal yang telah aku lakukan. Berikan pahalanya juga kepada orang tuaku, ya Allah. Udah di malam hari dia mimpi, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan orang tuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan penuh dengan nikmat. Akhirnya ditanya, ada orang yang tanya, anaknya itu yang tanya saat itu saat mimpinya, kenapa kamu dapat kelebihan, kenikmatan seperti ini karena apa? Akhirnya orang tuanya mengatakan, tahukah kamu ketika kamu memberikan kepada anak yatim tadi, kamu membahagiakan anak yatim tadi itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab kamu pemberian daripada anak yatim dan pahalanya kamu hadiahkan ke aku, akhirnya Allah memberikan kenikmatan kepada aku seperti yang kamu saksikan. Wa mimma yutlabu fi hadzal yawm az-ziyada fi silatir rahim.
الزيادة في بر الوالدين. ومما يندب في هذا اليوم زيارة عالم، زيارة صالح من الصالحين أو عالم من العلماء، فإنه يندب في يوم عاشوراء. ومما يندب في يوم عاشوراء أيضا الاكتحال، أن يكتحل في يوم عاشوراء، فإن الاكتحال سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. ويسن إما أن يكتحل 3 في اليمين و3 في اليسار، أو يكتحل 3 في اليمين و2 في اليسار، حتى يكون المجموع witran. Kemudian yang dianjurkan untuk dilakukan di hari Asyura yaitu menyambung tali persaudaraan. Kalau menyambung tali persaudaraan, setiap harinya kita dianjurkan silaturahim. Tapi lebih di hari Asyura, yang melebihi di hari Asyura, nyambangi keluarganya, kerabatnya, silaturahim. Silaturahim ziyadah kepada sabab birrul walidain, menambahi lebih bakti kepada orang tua. Yang biasanya setiap harinya kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih di hari Asyura kita lebih bakti kepada orang tua kita. Kemudian dianjurkan juga ziarah orang alim. Di daerah kita ada orang alim, kita ziarahi. Ini dilakukan, ini di Hadramaut sana dilakukan. Orang alim rumpanya terbuka, didatangi orang-orang banyak. Ini ziarahi orang-orang alim. Kemudian juga dianjurkan di hari Asyura untuk memakai celak. Memakai celak ini hukumnya sunnah. Memakai celak ini hukumnya sunnah. Dan Nabi SAW selalu memakai celak setiap harinya sebelum tidurnya. Dipakai celak. Pakai celak ini caranya gimana? Pakai celak ada yang mensunahkan 3 yang di kanan, jadi 3 kali yang di kanan, kemudian 3 kali yang di kiri. Ada yang mengatakan bukan 3 kali di kanan, 3 kali kiri, tapi apa? 3 kali di kanan, 2 kali di kiri. Kenapa? Yang penting di situ ada witir. Kalau yang mengatakan mendapat pertama 3 kanan 3 kiri, witir setiap matanya. Setiap mata witir, ganjil. Tapi kalau mengatakan 3 yang di kanan, 2 yang di kiri, berarti witir kumpulan dari 2 mata. Jadi 2 mata jadi berapa? Kalau digabung 3 tambah 2 berarti 5, ganjil. Itu kesunahan untuk memakai celak. ومما يطلب في يوم عاشوراء الصلاة، يصلي 4 ركعات لله سبحانه وتعالى، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 مرة من سورة الإخلاص، ثم يأتي بعدها بهذه الحسبلة الواردة، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير 70 مرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فإن من أتى بذلك لم يصبه شر في ذلك العام. وقال سيدنا إبراهيم ذلك عندما أراد أن يرمى به في النار، فلم يصبه شر ولم يمسه شر ببركة اتكاله على الله وقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Kemudian yang dianjurkan juga di hari Asyura kita melakukan salat 4 rakaat. Setelah setiap rakaatnya, setelah membaca Fatihah, membaca surat Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad sampai akhir sebanyak 50 kali. Setelah selesai salat 4 rakaat, diteruskan kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Maka barang siapa yang melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan kejelekan apapun di tahun itu. Akan dibebaskan daripada segala kejelekan di tahun itu. Dan ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tadi itu. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, yang seharusnya api itu tidak bisa didekati, sampai akhirnya lewat ketapel dilemparkan, akhirnya apa? Nabi Ibrahim merasa cukup bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. ومما يطلب في يوم عاشوراء الإكثار من الصدقة،
وإطعام الجائع وعمل مثل ما يسمى الحبوب السبعة من كاتشان إيجو، كاتشان ميرا، أو محل هذه من الحبوب السبعة، قندوم ونحو ذلك. ثم يعمل مثل السايور. بعد هذا يقسم على جيرانه وعلى أرحامه وعلى الفقراء والمساكين، ولو طرح فيه شيء من اللحم كان أفضل. فإن سيدنا نوح عندما رست السفينة على الجودي أول طعام مبارك عمل بعد الطوفان كان ذلك، فدعا بهذه الحبوب السبعة وجمعها وبرك عليها، وطرح الله في ذلك الطعام البركة، فصارت السنة من بعده يعمل في يوم عاشوراء. Kemudian di hari Asyura kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, memberi makan orang yang lapar dalam keadaan kekurangan. Ya, kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Di antaranya juga kita dianjurkan untuk masak. Ya, kata tadi masak 7 berupa kacang-kacangan. 7 biji-bijian yang berupa kacang-kacangan. Tadi sebutkan kacang hijau, kacang apa lagi? Kacang merah, kacang kapri. Ya. Walhasil kacang-kacangan 7 dikumpulkan jadi satu, dimasak yang banyak. Kemudian ya kalau bisa dikasih daging lebih enak. Ya, nggak tahu ya pemasakannya modelnya, wallah alam. Walhasil dimasak, ya dikasih daging, kemudian apa? Disedekahkan kepada orang-orang. Diberikan kepada orang-orang. Nah, ini terjadi sebetulnya ketika Nabi Nuh setelah berlabuh dari banjir ya di atas gunung Judi tadi itu, pertama kali makanan yang dimasak oleh Nabi Nuh ya ini 7 biji-bijian tadi itu, berupa kacang-kacangan tadi itu, yaitu kacang merah, kacang atau kacang hijau atau kacang apa tadi, kapri ya, kacang tanah mungkin, kacang apa. Walhasil 7 macam tadi itu ya dikumpulkan, dimasak jadi satu oleh Nabi Nuh, dan Allah memberikan keberkahan. Semuanya yang ada di atas perahu tadi itu makan dengan makanan itu, mereka kenyang semuanya, dapat berkah. Nah, karena itu menjadi sunnah setelahnya untuk memasak di hari Asyura itu juga. Kan tadi berlabuhnya di hari Asyura. Di hari Asyura itu juga memasak daripada masak-masakan seperti ini. Wa imma yundabu fihi fi yaum Asyura taftir as-sa'imin. والحرص على تفطير الصائمين، فإن من فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا. كان هناك رجل من الأخيار ذو عيال كثار وذو حاجة وفاقة، فلما كان يوم عاشوراء صام هو وأولاده ولم يكن معه شيء من الطعام يفطر فيه نفسه وأولاده، فخرج لعل هناك يجد من يقرضه. ما كانوا يطلبون المسألة هكذا أبدا، كانوا يطلبون القرضة وينوون رد الدين فيما بعد، ما كان أحد يطلب المسألة. فوجد دخل سوق الصرافين، وجد رجلا من المسلمين قد بسط نطعه وكسبك فيها الدراهم والدنانير للصرافة، فقال لعل هذا يقرضني اليوم درهما لأفطر أولادي. فجاء إليه قال أريدك أن تقرضني في هذا اليوم المبارك درهما لأفطر أولادي في هذا اليوم عاشوراء. فنحى وجهه عنه كأنه لم يره، فانكسر قلب ذلك المسكين وانكسر خاطره، فخرجت الدمعة من عينه. وكان لذلك الصراف المسلم صراف يهودي جاره، فرآه حزين، ما لك منكسر القلب؟ قال نعم، هذا طلبت منه اليوم في هذا اليوم المبارك درهما لأفطر أولادي فكسر خاطري. فقال ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم عاشوراء. هذا اليهودي ما يعرف ايش هذا اليوم. قال هذا يوم عاشوراء، وذكر له من فضائله وقال له أنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، ويوم أنزل الله فيه التوراة على موسى، يوم كلم الله فيه موسى تكليما. فاستعظم هذا اليوم وقام وأخذ 10 دراهم وأعطاها لذلك المسكين هدية وليست هي قرضة.
قال وسع على عيالك بهذه الدراهم تعظيما لهذا اليوم. فلما ذهب فرحا مسرورا ودعا إليه بدعوة صالحة أن الله سبحانه وتعالى يهديه للإسلام، ووسع على عياله. فلما كان بالليل رأى ذلك الصراف المسلم كأن القيامة قد قامت وهو في شدة من العطش، فذهب يمشي يريد أن يشرب، لم يجد هناك قدامه قصرا عظيما مبني من اللؤلؤ وأبوابه من الزمرد الأحمر، فنادى هل عندكم ماء؟ أنني ظمآن. قال هذا القصر كان قصرك بالأمس، فلما كسرت خاطر ذلك المسكين كان باسم اليهودي اليوم. فامتهد من النوم مشغولا مهموما مكروبا، ولبس ثيابه وخرج لجاره اليهودي يقول له أنت أمس أعطيت هذاك شيء، أعطيته 10 دراهم، أنا أريدك أن تبيعني 10 دراهم، أعطيك 10 دراهم وأعطني ثوابها. قال لا، لو ب100,000 دينار ما بعطيك هذا الثواب، 100,000 دينار ما بعطيك هذا الثواب. قال له ليه؟ قال له ولو أردت أن تدخل من ذلك القصر لما أذنت لك. قال وما انكشف لك عن هذا السر المصون؟ قال له مولاي الذي يقول للشيء كن فيكون، فإن الله سبحانه وتعالى ببركة دعاء هذا المسكين الذي جبرت كسره وخاطره هداني ربي للإسلام وهداني وشرح صدري للإيمان، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر هذا يهودي لا يعرف قدر هذا اليوم قد حاز هذا الفضل العظيم، فما حكمك أيها المؤمن أنت اليوم وأنت تعرف هذا اليوم وفضل هذا اليوم وتعظيم نبيك محمد لهذا اليوم؟ فلا شك إنك إن عملت عملا صالحا كان لك من الأجر أعظم وأعظم وأعظم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Ini kita teruskan terjemah tadi itu. Nanti insya Allah setelah ini kasih kesempatan yang bertanya, tapi cuma dibatasi 3 pertanyaan. Tadi dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, kita juga di hari Asyura dianjurkan untuk memberi buka orang yang berpuasa. Jadi sebagaimana di hari puasa, ketika di bulan Ramadan kita memberi buka orang puasa, kita juga dianjurkan di hari Asyura itu, karena banyak orang saat itu berpuasa, dianjurkan untuk memberi berbuka orang yang berbuka puasa. Nasi orang yang berbuka puasa.
Karena barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala yang dia dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Dia puasa dapat pahalanya, kemudian puasa yang orang ini kasih makan tadi itu, yang dikasih buka puasa tadi itu, seandainya 100 orang, pahalanya 100 orang itu untuk dia. Ini keutamaan bagi orang yang mampu ya untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Kemudian diceritakan, ada satu cerita. Ada satu cerita seorang lelaki yang baik, orang yang soleh. Ketika di hari Asyura, dia dan keluarganya mereka berpuasa. Semuanya satu keluarga berpuasa. Padahal ini orang miskin, orang fakir, tidak punya apa-apa. Ketika waktu mau berbuka puasa, ini orang soleh ini bingung, nanti kita ini berbuka dengan apa? Akhirnya udah, dia keluar dengan niatan untuk mencari rezeki. Mungkin dia akan dapat rezeki atau paling tidak dia dapat pinjaman. Karena orang dulu itu tidak mau minta-minta, gak mau minta-minta. Kalaupun dalam keadaan butuh seperti itu pun, sangat butuh, tetap dia keluar tapi tidak meminta-minta. Minta orang yang bisa memberi utang. Kalau dia nanti mampu, dia akan membayarnya, tidak mau utang. Udah, keluar cari utangan, cari orang yang bisa memberi utang. Ketika sampai di pasar, saat itu baru orang saat itu baru membuka dagangannya. Dan di saat itu juga ada satu orang yang meber gitu, yang meber barang dagangannya. Ternyata dia ini sorofah. Sorofah itu tukar menukar uang. Uangnya di situ ada dinar, ada dirham, ada uang macam-macam situ. Tumpuk. Kalau sekarang kan pakai tuku kan, seperti kita kan tuku. Kalau dulu enggak, taruh emperan gitu. Ada dinar, ada uang emas, ada uang perak, ada yang lainnya. Udah. Datang ini, mungkin ini orang akan membantu saya untuk memberi hutang. Datang kepada orang tadi itu. Ngomong si lelaki yang soleh tadi itu. Maaf, kalau bisa, kalau boleh saya mau minta dikasih hutang. Saya butuh. Saya dan keluarga saya dalam keadaan puasa. Saya hutang ya yang uang sedikit aja untuk supaya saya bisa berbuka dengan keluarga di hari ini. Aku minta dengan memohon kepadamu di hari yang mulia ini, yaitu hari Asyura. Ternyata orang yang ini orang mukmin, orang beriman, ini orang Islam. Enggak direken. Nah, wajib enggak direken. Sana. Baru buka diutangi. Bayar sekarang gitu. Udah, akhirnya dia sakit hati. Kenapa? Dia tidak meminta, dia meminta utangan sedikit. Dia hartanya banyak, minta sedikit tak dikasih, kemudian ngomongnya enak. Sampai akhirnya dia menangis. Menangis dia, sakit hati dia. Tak lama jalan di situ di depannya ada juga sama. Tokonya jualannya sama itu tukar menukar uang. Tapi yang sana itu miliknya orang Yahudi. Yang ini orang Islam. Orang Islam menolak, tapi di situ ada orang Yahudi. Oh, di situ ada orang Yahudi. Mungkin dia mau minjemi saya. Datang kepada orang Yahudi. Kenapa? Ketika lewat ditanya sama orang Yahudi, kenapa kamu menangis? Apa yang telah terjadi? Apa yang dikatakan orang tadi itu? Enggak, aku tadi itu minta pinjaman. Aku mau pinjam supaya membantu aku dan keluargaku untuk bisa buka puasa. Padahal ini adalah hari yang mulia. Aku minta demi hari yang mulia ini supaya aku diberi pinjaman. Ternyata dia menolak, bahkan mengejekku. Udah, kata si orang Yahudi, loh memangnya ini hari apa? Orang Yahudi seharusnya dia tahu hari Asyura, tapi ini orang Yahudi mungkin saat itu nggak mengerti. Akhirnya dijelaskan, ini adalah hari Asyura. Ini ada hari yang mulia, hari di mana Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun, hari di mana Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api. Dijelaskan semuanya satu persatu. Oh gitu, udah. Kalau gitu, kamu butuh apa? Uang. Nih, kasih uang yang sangat banyak. Kebutuhannya semuanya dikasih. Nih, demi hari yang mulia ini, aku memberikan kepada kamu pinjaman. Bukan pinjaman lagi, hadiah buat kamu. Tak nyilih maning wis, dikeitok. Dengan uang yang sangat banyak, dengan mengharap daripada hari yang mulia tadi itu. Udah pulang ini orang. Pulang, malam hari itu orang yang muslim tadi, yang punya sorofa tadi itu, tukar menukar uang, yang tidak mau meminjami orang yang soleh tadi itu mimpi. Mimpi seakan-akan di hari itu terjadi kiamat.
Dalam mimpinya itu seakan-akan terjadi kiamat. Orang ini kehausan, cari air, keliling. Akhirnya dia melihat ada istana yang sangat besar, yang sangat megah. Bahkan tembok-temboknya terbuat daripada lu'lu', permata, perhiasan, dari emas, dari perak, bagus. Akhirnya di situ ada yang menjaga. Loh, ini istananya siapa ini? Kok sangat bagus, sangat indah. Tahukah kamu? Ini adalah istananya kamu kemarin. Kemarin ini rencananya istananya kamu, tapi karena kamu menolak orang miskin tadi yang minta utang tadi itu, akhirnya istana yang seharusnya menjadi milik kamu diserahkan kepada orang Yahudi. Itu istananya dihadiahkan kepada orang Yahudi. Berarti ini istana miliknya orang Yahudi. Loh, kok bisa orang Yahudi miliki? Sampai bangun dia dari tidurnya. Bangun dari tidurnya, akhirnya dia menyesal. Kenapa? Karena menolak orang tadi itu, orang yang soleh tadi itu untuk memberi pinjaman. Akhirnya dia menyesal. Cari orang Yahudi tadi itu. Dia kenal dengan orang Yahudi yang dalam mimpinya tadi itu. Didatangi itu orang Yahudi. Didatangi orang Yahudi tadi itu, ternyata orang Yahudi itu seperti biasanya lagi menjual. Akhirnya dia mengatakan kepada orang Yahudi, "Hei, maukah kamu jual istana kamu yang ada nanti di surga itu kepada aku?" Loh, tunggu, ada apa ini? Orang Yahudi ini penasaran. Kok tahu-tahu menjual istana di surga lagi? Apa kejadiannya? Kenapa kok kamu mengatakan seperti itu? Iya, aku malam hari tadi mimpi. Aku melihat ada satu seperti kiamat terjadi. Kemudian aku lihat di situ ada istana. Katanya itu istanaku dulunya, tapi sekarang menjadi istanamu. Loh, kok bisa? Iya, karena kamu memberi orang miskin tadi itu, yang dia dalam keadaan membutuhkan, kamu berikan harta sehingga dia bisa berbuka puasa dengan harta yang kamu berikan. Oh gitu. Waduh. Kalau gitu istana itu tidak akan aku jual, walaupun ini semuanya, seluruh dunia ini adalah hartaku. Aku tidak akan, seluruh dunia ini adalah harta kamu. Kamu menjual istana itu dengan seluruh harta yang ada di dunia ini, aku tidak akan menjualnya. Dan saksikanlah, karena kamu telah memberi kabar kepada aku sesuatu yang besar. Berkat itu aku mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini aku bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam itu orang. Ini berkat daripada apa? Daripada apa ini namanya? Daripada dia memberi sedekah padahal orang kafir. Ini orang kafir yang tidak beriman kepada Allah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala berkat dia sedekah. Apalagi kita orang yang beriman, apalagi kita orang Islam yang mengetahui banyak fadilah-fadilah, di antaranya fadilah sedekah. Karena itu tentunya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada pahala orang Yahudi tadi itu. Karena itu manfaatkan di malam-malam Asyura dan di hari Asyura untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan, tapi dikasih batasan 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Haji Mabrur. Dalam ibadah yang lain seperti sholat, di Al-Quran itu dijelaskan ada tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus kalau puasa itu ada la'allakum tattaqun, buah di dunia dia menjadi orang yang takwa. Kalau yang sholat dia terhindar dari fahsya' dan munkar. Kalau yang mabrur, Haji Mabrur ini ya yang saya belum tahu, yang pertama. Yang kedua, dalam tahiyat itu ada bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ini nanya ini kepada siapa? Terus yang kedua, assalamu alaynanya kepada solihin saja. Maksud saya kata itu oleh bagaimana gitu. Ya. Yang terakhir ada seseorang yang Tintek kabeh pertanyaan ini ya, 3 pertanyaan sudah.
mewakili semuanya insyaallah ya. Soal awal apa tadi? Pertanyaan pertama. Oh iya, di sini fi ayat amma salat fi ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Idza kana sham la'allakum tattaqun. Amma haji mabrur ايش يعني مقابل على هذا؟ ليس له جزاء الحج. يقول صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi haji mabrur apa? Kalau untuk sholat tadi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya kan? Kalau untuk puasa la'allakum tattaqun. Kalau untuk haji al hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Di dunia. Wa fi dunia الحج المبرور في الدنيا أن يحول الله سبحانه وتعالى نقصك إلى كمال وسيئاتك إلى حسنات. الحج المبرور علامته في الدنيا أن تتحول من تقصيرك في واجباتك إلى تشميرك في واجباتك، من فعلك المنكرات إلى تركك المنكرات، من فعلك المخالفات إلى فعل الموافقات، وإلى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقذف الله في قلبك محبته ومحبة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته. Kalau haji mabrur di dunia, tentunya dia akan menjadi orang yang sebelumnya serba kekurangan dalam ibadahnya, dalam taatnya, Allah akan memberikan kesempurnaan. Yang sebelumnya dia tidak mendapatkan, seandainya kekurangan, selalu kurang dalam ibadahnya, dia akan sempurna dalam ibadatnya. Yang seharusnya dia kurang taatnya kepada Allah, tapi setelah haji mabrur dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kurang perhatian dengan salat, dia perhatian dengan salat. Yang seharusnya sebelumnya dia kurang perhatian dengan daripada syariat Nabi, tapi dia perhatian dengan syariatnya Nabi. Walhasil setelah orang mendapatkan haji mabrur, kalau memang sesungguhnya dapat haji mabrur, maka keadaannya dia yang sebelumnya kurang menjadi sempurna. Keadaannya yang sebelumnya kurang baik, maka adanya lebih baik. Yang asalnya mungkin maksiat, dia jadi orang yang bertobat. Asalnya dia banyak kurang beribadah, dia sempurna dalam ibadahnya. Itu yang didapatkan ketika dia haji mabrur. Yang kedua, assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin minna. Nah, في كل صلاة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه حي حاضر عندك يسمع. السلام علينا معاشر المؤمنين معاشر المصلين وعلى عباد الله الصالحين، أي كل عبد صالح لله سبحانه وتعالى السلام يخصه. ولهذا قالوا أن تارك الصلاة لكل عبد صالح له أن يقدم دعوة عليه شرعية، لأنه قصر في تبليغ السلام له. لكل عبد صالح لكل مسلم أن يكتب دعوة على ذلك تارك الصلاة لأنه لم يبلغه السلام. Di situ dikatakan salam pertama assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka itu kaf khitab, berarti Nabi ada, Nabi hidup. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna. Assalamu alayna itu orang-orang, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamu alayna semuanya, orang yang sholat, orang mukmin yang lainnya yang hidup di saat itu. Semuanya, bukan hanya dikhususkan kepada orang yang sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Ini dikhususkan. Sudah dia muslim wa alaina wa ala ibadillah salihin, berarti dikhususkan, sudah dapat alaina, masih dikhususkan lagi kepada ibadillah salihin. Karena itu ada pendapat yang mengatakan bagi orang yang meninggalkan sholat, dia akan mendapatkan dakwah, tuntutan daripada orang-orang yang yang soleh, orang yang beriman, untuk menuntut orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Seharusnya ketika sholat dia dapat doa dari dia, tapi karena dia tidak sholat, akhirnya ada doa dari dia, berhak menuntut. Paham? Jadi kalau ada orang tidak sholat, seharusnya kalau dia sholat kan mendoakan orang yang beriman, mendoakan ibadillah sholihin. Tapi karena tidak sholat, tidak mendoakan. Karena itu kita berhak menuntut dia. Kamu tidak doakan kepada orang muslim, kamu tidak doakan kepada ibadillah sholihin, berhak mengajukan tuntutan. Ada pendapat seperti itu. Amin ya.
Kemudian yang ketiga apa bang? Mimpi. Oh, ya. Laraan Nabi tapi lakin ala surah ghairah. Ala surah Kiai Hamid, ala surah Habib Ja'far. نعم لا يصور النبي صلى الله عليه وسلم على صورة التي خلقها الله عليها إلا من هو من أهل الكمال وقد يرى صلى الله عليه وآله وسلم على صورة أحد من الصالحين الأحياء أو الأموات فذلك لأنه لم يتأهل بعد الرأي لرؤية ذلك الجمال الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ذاك لنقص في الرأي لا لنقص في المرئي. Kalau seandainya mimpi melihat Kiai Hamid tapi wajahnya seperti Nabi, kan contohnya dia melihat Habib Ja'far tapi wajahnya Nabi ya. Jadi mimpi Nabi tapi wajah orang lain, kan itu kan? Mimpi Nabi tapi wajahnya Kiai Hamid. Ya apa ini? Itu menunjukkan kesempurnaan orang yang serupa dengan yang diserupakan tadi itu. Dia mimpi Kiai Hamid tapi kok wajahnya Nabi, atau mimpi Nabi tapi wajahnya Kiai Hamid. Ini menunjukkan bahwa Kiai Hamid itu adalah orang hebat, orang yang sempurna, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Baik orang yang sudah hidup, yang masih hidup, ataupun orang yang sudah meninggal. Berarti itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Nabi dan orang yang sempurna. Kemudian kalau seandainya mimpi Nabi tapi wajahnya orang lain, orang jelek, wajah orang yang bermaksiat, loh, mimpi Nabi, dia itu merasa itu adalah Nabi tapi wajah orang yang jelek. Loh, ya apa ini? Itu menunjukkan kekurangan daripada dirinya, kekurangan daripada ra'i, bukan yang dilihat. Ini menunjukkan kekurangan dirinya. Kalau melihat mimpi Nabi tapi wajahnya bukan wajah Nabi, wajah orang yang jelek seandainya, itu menunjukkan kekurangan daripada orang yang melihat. Berarti kamu yang mimpi itu orangnya jelek, kamu harus menyempurnakan diri kamu, kamu harus bertobat gitu. Amin ya. Ikfi. Hah? Ikfi. الفاتحة القبول صلاح كل حال ويجعلنا وإياكم من الأخيار في الأخيار مع الأخيار ويحببنا للأخيار ويحشرنا وإياكم بزمرة سيدنا محمد سيد الأخيار ويجعل العام المسلم شاهدا لنا لا شاهد عنه ولا عام هذا الجديد قادم علينا عليكم نصر ونجاح وفروح وسرور بجاه النبي محمد بدر البدور ويجعله عام نصر وفتوح إن شاء الله هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يصلحنا ويصلح بنا ويجعلناكم في الصالحين ويباركنا في هذه الأيام ويجعلنا من عتقاء ونقذاء من النار. يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي ويعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعصية ويشغلنا به عمن سواه ويقطع عنا كل قاص يقطعنا عنه ويلهمنا ذكره وشكره وطاعته وحسن عباده ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات وخلينا وإياكم عن كل خلق يحيينا بكل خلق حميد كريم يا رب العالمين. يا حبيبك محمد الرؤوف الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.